Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kepribadian Islami. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, menjadi seorang muslim bukan hanya tentang bagaimana seseorang beribadah ketika berada di masjid. Nilai-nilai Islam seharusnya juga terlihat ketika ia bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Lalu bagaimana membentuk kepribadian yang membuat nilai-nilai Islam benar-benar tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema kepribadian Islami yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mas Arif, kita berdoa bermohon pada Allah agar karunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kepribadian Islami atau dalam bahasa agama itu syakhsiyah Islamiyah. Bagaimana pribadi seorang muslim biar menunjukkan Islamnya. Dalam Al-Quran itu ada bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah atau jadilah seorang muslim yang paripurna. Seorang yang berkepribadian Islami, bukan hanya seorang muslim, bukan hanya seorang yang beragama Islam, tapi tunjukkan menjadi yang Islami. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam Majmu'atur Rasailnya, beliau mengatakan ada beberapa karakter, ada beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar benar-benar Islami. Yang pertama, kepribadian yang paling mendasar, yang paling harus dibangun adalah salimul aqidah. Punya akidah yang kuat, punya keyakinan yang kuat tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau dianalogikan ini sebuah konstruksi bangunan, akidah ini adalah pondasinya. Bangunan ini akan kuat diawali dengan pondasi yang kuat. Lah kalau pondasinya sudah tidak kuat, pondasinya udah bangunnya asal-asalan, maka bangunan konstruksinya ke atas membahayakan. Maka yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa dakwah 13 tahun berada di Mekah, saat itu kan belum ada perintah untuk sholat, zakat, belum ada. Yang terus dibangun oleh Rasulullah ini tiang panjang, pondasi dari kehidupan beragamanya yaitu akidah. Maka ayat yang turun di masa periode Mekah atau biasa disebut dengan Makkiyah itu terus yang dibicarakan tentang keesaan Allah, tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang akidah. Dan ini yang menjadi titik berat. Dan juga yang diajarkan dalam Islam ini, setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini dianjurkan untuk diadzankan. Nah, ketika azan ini kan memperdengar kalimat Allahu Akbar, mendengarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ini adalah pondasi paling mendasar. Anak-anak kita ketika mulai sudah bisa dikenalkan, dididik, maka yang diperkenalkan pertama adalah mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu guru yang ngajar di pendidikan anak usia dini atau di TK yang menggubah
ajaran tentang akidah, tentang tauhid dengan lagu-lagu yang populer di kalangan anak-anak. Itu sangat-sangat berterima kasih sehingga anak-anak di usia 5 tahun, 6 tahun itu udah mengenal Tuhannya, siapa nabinya dengan bahasa yang menyenangkan buat mereka. Ini adalah yang pertama, karakter seorang muslim, syakhsiyah islamiyah, kepribadian islami adalah salimul aqidah. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah itu ada 2 kategori, ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh itu yang aturan langsung teknis pelaksanaannya dari Allah dan Rasulnya, kayak sholat, zakat, puasa, haji, ini ibadah mahdoh. Tapi ada yang ibadah ghairu mahdoh, kita bekerja, kita bermasyarakat, kita membantu ke sosial kemasyarakatan, ini ibadah. Nah, seorang muslim yang benar adalah ibadahnya benar, baik ibadah yang hablum minallah, yang hablum minannas. Ada keseimbangan, balance antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan sesamanya. Maka yang ini yang disebut dengan salih. Salih itu dalam definisinya adalah al-qaim fi hukukillah wal qaim fi hukukil ibad. Hubungan dengan Allah ya baik, hubungan dengan sesama manusia ya baik. Tidak bisa seorang muslim hanya sholatnya yang baik tapi sama tetangga kanan kiri bermusuhan. Atau sebaliknya dia dengan tetangga kanan kiri baik tapi hubungan dengan Allahnya tidak baik. Maka karakter muslim atau kepribadian Islami yang kedua adalah sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar. Kemudian yang ketiga, nafi'un li ghairi. Berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Semakin besar kemanfaatannya maka semakin besar nilai kebaikannya. Islam itu sangat mengajarkan umatnya menjadi umat yang bermanfaat. Maka ada satu hadis yang begitu populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Semakin banyak atau semakin luas jangkauan kemanfaatannya, tentu semakin besar nilai pahalanya, nilai kebaikannya. Paling tidak kalau memang belum bisa memberi kemanfaatan, ya paling tidak mengganggu atau merugikan yang lainnya. Dan ada makalah man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Yang punya harta ya bermanfaat dengan hartanya. Betapa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu hartanya melimpah ruah tapi didedikasikan untuk perjuangan untuk lingkungannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu. Kalau di zaman Rasulullah dulu sahabat Ali. Ali terkenal dengan kecerdasan luar biasa. Makanya sampai ada ungkapan ana madunatul ilmi wa aliyun babuha. Sabda Rasulullah, saya gerbangnya ilmu dan saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ali mendedikasikan ilmunya ya untuk kemaslahatan bersama. Nah, kita ya begitu. Yang kita ada ilmu, yang ilmu agama, ilmu yang lain-lain semua ada nilai manfaatnya. Kemudian waman kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, punya skill. Banyak di antara kita ini kalau diajak untuk nyumbang duit, dia nggak punya duit. Dia nyumbang ilmu, dia keterbatasan keilmuannya. Tapi kalau diajak tenaga, ayo. Nah, ini artinya seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang membawa manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Ini karakter yang baik. Artinya jangan sampai menjadi seorang muslim yang karakternya malah berlawanan dengan yang islami. Mengganggu lingkungan, dengan polusi suaranya, polusi akhlaknya yang tidak baik, ini yang berbahaya. Kemudian yang keempat, ahsanul khuluq, menjadi orang yang berakhlak baik. Berakhlak baik kepada Tuhannya, kepada lingkungannya, kepada keluarganya, bahkan akhlak kepada dirinya. Loh, akhlak kepada dirinya gimana? Gini, tubuh kita ini ada haknya untuk istirahat. Lah kalau kita porsir untuk bekerja, berarti nggak ada akhlak terhadap dirinya. Tubuh ini, mata ini butuh istirahat untuk tidur. Lah digunakan begadang terus, berarti nggak ada akhlak terhadap matanya. Perut ini ada akhlaknya, ada haknya untuk diistirahatkan dari untuk mencerna makanan. Lah kok makan nggak berhenti-berhenti, berarti nggak ada akhlak sama perut. Ini akhlak kepada diri sendiri. Kemudian juga akhlak kepada orang lain, kepada orang tua, kepada yang lainnya, tentu ini sudah sering kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, kepribadian muslim yang nggak kalah penting itu adalah qawiyul jismi. Punya fisik yang kuat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, al-mu'minul qawiyyu ahabbun ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, mukmin yang sakit.
Maka dalam sabda Rasulullah itu ada perintah untuk olahraga, Mas Arif. Alimu auladakum as-sibahata warrimayata. Ajari anakmu as-sibahah, berenang. Padahal di gurun pasir berenang di mana? Kalau hadis ini disampaikan di Indonesia, oke, banyak kempang, banyak sungai, banyak. Lah, di Arab padang pasir, laut jauh, tapi diajarkan untuk berenang. Berarti menunjukkan betapa ternyata renang itu olahraga yang mengeksplorasi semua anggota tubuh kita. Warrimayah, memanah. Ini kan mengajarkan kecermatan, kecerdikan dan lain sebagainya. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kebugaran tubuh. Biar bagaimanapun orang kalau sehat itu ibadahnya lebih sempurna daripada orang yang sakit. Tapi tetap bagi orang sakit sekalipun dia dalam kesabarannya bisa memperoleh cucuran pahala dari Allah. Tapi ya tadi jaga kesehatan. Orang sholat bisa sempurna ketika dia sehat. Orang puasa bisa sempurna ketika dia sehat. Orang bekerja bisa maksimal ya ketika dia sehat. Maka jaga kesehatan. Karena karakter seorang muslim yang selanjutnya adalah qawiyul jismi. Fisik yang sehat. Fisik yang kuat. Ini yang dia, maka di dalam tadi itu, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengajarkan, memerintahkan para orang tua itu untuk mengajarkan anaknya berenang, ini kan olahraga, memanah untuk kecerdasan, untuk ketelitian dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya karakter seorang muslim itu musaqqaful fikri, yaitu berpikir logis. Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang ditutup dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian nggak menggunakan akal? Apakah kalian nggak mikir dan sebagainya? Akhirnya seorang muslim itu diwajibkan taat ya, tapi tidak taat pasrah bongkoan kalau bahasa orang Jawa. Taat tapi masih menggunakan logikanya, gunakan kecerdasannya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak logis, tidak agamis, maka tetap gunakan akal sehatnya. Insya Allah nanti bisa dilanjut kembali apa kepribadian Islami itu di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kepribadian Islami. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, namun ada yang ingin ditambahkan lagi. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, Syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islami yang selanjutnya adalah mujahidun li nafsihi. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ini ajaran agama kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Hati-hati dengan nafsu keinginanmu. Karena rata-rata nafsu keinginan ini sering menjerumuskan seseorang. Kadang kita dalam menjalani mobilitas kehidupan kita ini sering terpancing terhadap tingkah laku, perilaku orang lain. Sehingga kadang kita meluapkan kemarahan kita yang ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan penyesalan. Ini beberapa hari ini saya lihat di media sosial orang yang tidak bisa mengendalikan diri hanya gara-gara spion mobilnya disenggol, dia marah, nggak ketulungan, sehingga motor yang nyenggol dirusak. Ya ujung-ujungnya penyesalan juga. Ini kan karena tidak bisa mengendalikan diri. Toh mungkin hanya ketika disenggol kan tidak rugi apa-apa, hanya mungkin ya spion geser atau apa. Kalau kita bisa mengendalikan diri, insya Allah kita tidak akan menyesal dalam menjalani kehidupan kita. Kita ini sering menyesal karena memperturutkan hawa nafsu. Ada orang yang pengen cepat kaya, tapi memperturutkan hawa nafsunya akhirnya menghalalkan segala macam cara. Korupsi dijalani, menipu dijalani, dan lain sebagainya. Judi online dijalani. Ujung-ujungnya menyesal juga. Nggak ada cerita orang kaya gara-gara judi kalau habis banyak. Nggak ada orang tambah berkaya ketika korupsi atau melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Ini kan gara-gara nafsu. Seorang yang berpribadian Islami itu adalah mujahidun li nafsihi. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Contoh riwayat Mas Arif, ketika terjadi peperangan, sahabat Ali itu sudah bisa menjatuhkan lawan. Mungkin tinggal sekali tebas, lawan ini sudah selesai. Tetapi ketika lawan ini jatuh, Sayyidina Ali udah megang pedang, beliau diludahi oleh musuhnya. Ketika diludahi, beliau malah mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan ini.
Sehingga sahabat yang lain pada teriak, wahai Ali, itu tinggal sekali ayunkan pedangmu maka selesai dia. Tapi beliau bilang apa? Saya khawatir kalau tadi saya berperang memang lillahi ta'ala, tapi khawatir ini saya menyelesaikan karena nafsunya saya, karena dia ngeludahin saya. Ini contoh pengendalian nafsu yang luar biasa. Kita ini terkadang di pertigaan atau di perapatan belum tabrakan itu udah meluapkan emosi kemarahan luar biasa. Di jalanan banyak penyesalan akhirnya itu karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya atau emosinya. Ini karakter muslim yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang enggak kalah penting adalah munazzamun fisyu'un. Disiplin dalam setiap pekerjaan dan urusannya. Ini yang harus kita akui ya Mas Syarif ya. Dalam masalah kedisiplinan kita ini masih jauh tertinggal dengan umat lain atau bahkan bisa dari bangsa lain. Sering kok kita itu membuat kesepakatan entah itu undangan rapat atau undangan acara tertentu jam 9 umpamanya. Itu jam 9 teng baru panitianya doang yang ada. Kadang tamu yang diundang belum pada datang. Karena kadang pikirannya antara satu undangan dan yang lain bilang, paling belum ada orang. Yang lain juga berpikiran sama. Akhirnya undangan jam 9, kadang jam 10 belum dimulai. Ini loh yang harus kita koreksi dari diri kita masing-masing. Kayaknya penyakit ini hampir menghinggapi semuanya kita. Maka ada istilah di Indonesia ini jam karet. Sehingga ketelatan itu seakan-akan udah menjadi budaya. Kalau telat udah ditoleransi, lama-lama dinormalisasi, lama-lama biasa, lama-lama jadi budaya. Lah kalau udah menjadi budaya, ya itu walaupun salah udah nggak dianggap salah lagi. Islam itu mengajarkan disiplin waktu sebetulnya luar biasa Mas Syarif. Misalnya ya, dari rukun Islam yang 5 itu, diantaranya yang mengajarkan disiplin waktu itu sholat. Sholat itu memang kalau sholat ada toleransi waktunya. Zuhur ya sampai nanti datangnya waktu asar, asar sampai datangnya waktu maghrib, maghrib datangnya sampai waktu isya, ada toleransi waktu. Tapi kalau puasa itu sebetulnya semenit aja, nggak ada toleransi waktu. Kalau memang sudah datang waktu subuh, ya makan sahur berhenti. Ini kan hanya hitungan menit kan, dari sebelum subuh sampai subuh. Dari sebelum subuh sampai subuh, makanya ada istilah imsak itu waktu untuk jaga-jaga, prepare, untuk kita siap-siap menghentikan makan sahur. Begitu masuk azan maghrib, begitu yang hadinya tidak boleh menjadi boleh. Ini artinya kan disiplin waktu yang luar biasa, semenit pun sangat berharga. Ini kadang kita belajar dari permainan sepak bola, betapa waktu itu sangat berharga. Saya kadang kalau lagi menonton, apa sih manfaatnya menit-menit terakhir kok pelatih mengganti pemain. Itu awalnya saya, apa sih gunanya? Tapi ternyata dalam sekian detik, itu terkadang bisa menjadi membalikkan keadaan. Yang tim awalnya kalah bisa menjadi menang. Ini, ternyata bahwa waktu itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, kondisi bisa berubah. Makanya dalam Islam sangat diajarkan munazzamun fisyu'un. Dan ini yang harus kita belajar, terus belajar disiplin dalam setiap pekerjaan kita. Kita itu sering mencari-cari alasan untuk diri kita, nggak apa-apa cuma 5 menit ini, nggak apa-apa cuma 10 menit ini. Ini kalau terus-terusan, terus di antara kita berpikirnya sama. Nggak apa-apa 5 menit, 5 menit, 5 menit. Lah kalau semuanya lama-lama telat itu menjadi budaya, padahal ini satu yang harus dirubah. Rasulullah itu sangat menghargai waktu, sampai banyak ayat Al-Quran yang bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Dan bahkan ada makalah dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan al-waktu kas-sayf, fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau nggak bisa memanfaatkan waktu itu, maka siap-siap engkau akan menyesal dengan berlalunya waktu. Makanya sering ada yang ngomong coba kalau saya. Ini kan udah penyesalan yang waktu sudah berlalu. Lah untung kalau kesempatan masih ada, kalau udah nggak ada mau gimana lagi. Nah itu jiwa seorang mukmin harusnya munazzam fisyu'un, ada kedisiplinan dalam setiap pekerjaannya, termasuk dalam masalah memanage waktu itu tadi. Kalau orang Kulon bilang waktu bagaikan uang, ya, karena dengan waktu inilah orang bisa menabung uang. Waktu ini adalah nikmat yang sering dilakukan orang. Ada hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. 2 nikmat yang sering dilalaikan orang adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga
dengan kita mengetahui kepribadi Muslim, apakah ini sudah ada dalam diri kita? Kalau memang belum, ya kita usahakan, kita pelajari, jangan sampai kita menjadi Muslim tapi tidak Islami itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terkait dengan kepribadian Islami, terkadang kita ini tahu bahwasannya memang sesuatu ini salah, sesuatu ini benar, ilmunya ada, tapi untuk mempraktekkan, untuk bisa memiliki kepribadian Islami itu kan cukup susah, kadang males, kadang pokoknya susah untuk mempraktekkan. Padahal secara teori secara kita ilmu tahu, kan? kita tahu itu, Pak Ustadz. Itu seperti apa, Pak Ustadz? Begini ya, kita harus ibda binafsi, kita harus mulai dulu. Ada jargon wallahu alam itu dari siapa ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Wallahu alam, lupa itu jargon dari siapa. Ini kayaknya bahasa sederhana, tapi mengandung makna yang luar biasa. Kalau dalam ungkapan agama itu ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Orang yang menunda-nunda itu akan timbul penyesalan di kemudian hari. Itu pasti. Karena orang pinter begitu banyaknya, tapi kesempatan belum tentu ada. Mungkin kita berada di posisi seperti ini, kita punya kesempatan. Di luar sana mungkin banyak orang yang lebih berkompeten daripada kita. Tapi kesempatannya ada. Ini kesempatan ini jangan sampai males. Cuman gitu doang. Padahal sekecil apapun kesempatan itu mungkin menjadi titik awal langkah kita untuk ke depan menjadi yang lebih baik. Memang tadi, terkadang kita sudah teorinya sudah tahu, dampak-dampaknya sudah tahu, cuman kemalasan yang ada dalam ini. Inilah sifat malas ini. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk berlindung minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajzi. Ajzi itu sifat malas. Antara. Kasal ya malas juga. Lemah, malas, segera tinggalkan. Pokoknya kita seorang muslim itu harus bersemangat. Langkah satu hari ini bisa membuka pintu gerbang yang luas di kesempatan lain. Kalau ada kesempatan hari ini kita sia-siakan, bisa jadi itu akan menutup kesempatan kita untuk berikutnya. Umpama Mas Arif misalnya ada penawaran satu pekerjaan. Kemudian Mas Arif, wah lagi males hitung-hitungan mungkin transportnya sekian. Itu bisa jadi orang itu di kemudian hari ketika akan nawarin lagi. Kemarin aja saya tawarin nggak mau. Kemudian mungkin ada relasi yang lain. Coba Mas Arif, kemarin saya tawarin nggak mau kok. Nah, ini kan bisa menutup kesempatan kita berikutnya gara-gara kita menyia-nyiakan satu kesempatan yang sekarang ini loh. Makanya kalau memang ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Kan ada hadis Rasulullah, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Kita gunakan, walaupun mungkin kesempatan yang kita tempati saat ini, kita itu mungkin dampaknya nggak begitu signifikan, tapi yakinlah, langkah ini orang bisa berada di gedung puncak paling tinggi itu kan dari 1 langkah, 2 langkah. Lah kalau naik lift ya sama kan, berjalan terus berada di puncak. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung lompat ke atas kan, enggak. Tapi kan ada langkah step by step. Wong kita aja nggak ada yang sarjana kecuali TK dulu kan. Nggak ada yang mulai doktor kecuali dia SD, SMP dulu. Apa ya langsung doktor kan, enggak. Nah inilah yang harus kita perhatikan, bahwa sekecil apapun kesempatan kita gunakan. Saya pernah mendapatkan nasihat dari teman guru. Beliau itu dapat tawaran untuk ngajar angklung. Padahal seumur-umur megang angklung aja belum pernah. Tapi saya minta waktu 2 bulan. Insya Allah nanti siap ngajar angklung. Artinya saya bilang, kamu bunuh diri, wong kamu belum pernah belajar angklung kok siap ngajar angklung. 2 bulan adalah waktu untuk belajar. Akhirnya dia nyari guru angklung, dalam 2 bulan dia belajar maksimal, akhirnya pas hari-hari yang ditentukan dia bisa. Artinya dia bilang, gunakan kesempatan. Orang pintar banyak, tapi orang yang dapat kesempatan belum tentu. Nah ini yang harus kita ingat, agar ke depan langkah kita menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita memang bisa benar-benar mengamalkan kepribadian Islami tadi, bukan hanya memang mempelajari, tapi benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.